Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya? Siap ya? Ya. Terima kasih. Sebelum kegiatan hari ini, pada pertemuan kali ini, kalian lebih baik berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu supaya nanti dalam kegiatan hari ini kita diberikan kemudahan, ya, kesehatan, supaya nanti bisa lancar semuanya. Amin. Baik, untuk ketua kelasnya silakan dibimbing doa. Kita duduk siap gerak. Sebelum memulai kegiatan kita pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa, mulai. Sudah selesai. Baik, terima kasih ketua kelas telah memimpin doa. Sebelum kegiatan saya itu dulu ya, saya presentasi dulu. Untuk Ahmad Rianto, Agus Yulianto, Ahmad Andin, Adi Prasetya, Angga Purnama, Didik, Masrul, Mustaqim, Joko, Karis, Sukrisno, Rokim, Rafiq, Yusuf, Yogi. Oke, semua komplit ya. Sebelumnya supaya kita lebih itu lagi ya, lebih termotivasi lagi untuk posisi duduknya, posisi siap. Semuanya duduk siap, gerak. Oke. Berikutnya untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita, ya, mohon untuk salah satu bisa memimpin menyanyikan lagu nasional. Silakan. Semuanya teman-teman mohon berdiri. Kita nyanyi apa dulu, Mas? Berdoa aja. Oke, ada Pancasila ya. Semuanya posisi siap. Hitungan ketiga, Mas ya. Hitungi. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Terima kasih untuk lagu Jaga Pancasila-nya. Nah, ini untuk pertemuan kali ini, ya, sebelum Bapak menyampaikan materi, saya tanya dulu ke kalian. Sebelumnya sebentar dulu Pak Nasir. Pak Nasir. Siapa? Sebelumnya. Dengan? Sebelumnya. Ya, siap. Ya, jangan terlalu lama satu. Ingat waktunya saya tidak mau lagi. Kemarin saya batalkan Anda semua. Siapa? Sudah itu kan sudah dilakukan. Saya dalam Indonesia. Ya. Tiga Pak, saya tiga. Indonesia Raya kedua. Ya, cuma sebentar. Ya, Ya. siap. Coba saya mulai saya. Ada tiga itu Pak. Ada tiga anak Nasihin, teknik otomotif Nasihin sama Nasihin juga. Untuk yang teknik otomotif Nasihin nanti yang keliling Pak, zoom keliling. Nampak wajahnya anak-anak itu. Mungkin. Ya, Pak. Oke, terus. Siap. Baik anak-anak, sebelum materi ke Bapak sampaikan, ya, saya mau menanyakan sesuatu ke kalian. Nah, kira-kira kalian pernah mengalami apa tidak? Ya, gitu ya. Kira-kira kalian itu pernah mengalami atau melihat kejadian nggak ketika motor starter atau sepeda motor ya, ketika kamu melakukan start, motor starternya bermasalah? Pernah mengalami? Nah, kira-kira Mas, pengalamannya gimana Mas?
Mungkin Mas? Penyebabnya motor starter berputar pelan. Berputar pelan ya. Sama tadi ya. Kejadiannya motor starter berputar tapi tidak bisa menghidupkan mesin. Ada lagi? Mungkin? Ya Mas? Pada baterai tidak standar, tidak pada standar. Di bawah. Itu muter nggak? Motor berasal. Berarti mati total. Oke, mati total. Berarti ada dua kendala ya. Tadi mati total, berputar pelan ya. Terus ada lagi nggak? Pernah mengalami suatu kejadian motor starternya tetap nyalanya atau putarannya kencang tapi mesinnya mati? Pernah mengalami seperti itu? Ada? Nah, ada kan seperti itu? Nah, itu ada. Jadi sepeda motor starternya berputar, cuman dia tidak bisa untuk men-start mesin. Nah, gitu. Paham ya? Nah, kalian sudah, saya yakin kalian pernah mengalami atau pernah melihat hal semacam itu. Nah, kenapa Bapak sampaikan ini pertanyaan ini? Karena hari ini kita akan mempelajari ya bagaimana cara menganalisis gangguan atau kerusakan pada sistem starter ya. Yang kedua nanti setelah menganalisis kalian akan melakukan perbaikan pada sistem starter itu ya. Nah, berikutnya Bapak masuk ke materi ya, materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, ini hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara menganalisis dan memperbaiki sistem starter pada sepeda motor. Nah, ini makanya Bapak tadi memancing kalian. Pernah nggak mengalami hal semacam ini? Motor starternya rusak, tidak berputar atau berputar pelan atau berputar kencang tapi tidak dapat menyalakan mesin. Seperti itu ya. Nah, ini. Nah, untuk pelajaran hari ini ya, nanti untuk kompetensinya itu kita menganalisis gangguan sistem starter ya, menganalisis gangguan sistem starter. Untuk indikator pencapaian kompetensinya kalian harus bisa merinci langkah pemeriksaan kerusakan pada sistem starter yang pertama. Yang kedua, mendeteksi dan mengevaluasi letak kerusakan pada sistem starter. Itu untuk yang teori ya. Berikutnya, setelah kalian bisa menganalisis, nanti kalian praktikan yaitu memperbaiki sistem starter ya. Ada pun indikatornya. Yang pertama, memperbaiki kerusakan pada sistem starter. Setelah itu kalian akan melakukan uji ya, uji kerjanya ya. Setelah diperbaiki, dicek, dievaluasi, diuji. Nyala nggak kan gitu? Paham ya? Oke. Nah, ini ada tujuan pembelajarannya ya. Tujuan pembelajarannya adalah melalui diskusi siswa dapat menganalisis gangguan sistem starter ya. Yang kedua, melalui praktek siswa dapat memperbaiki gangguan sistem starter. Jadi ada dua tujuan ya. Yang pertama menganalisis, kalian dapat menganalisisnya kerusakan-kerusakan ya. Yang kedua, kalian bisa memperbaiki. Nah, seperti itu ya. Nah, ini adalah rangkaian sistem starter sepeda motor. Kalian amati apa yang saya tampilkan. Bapak tampilkan ini. Diamati ya. Tentunya ini adalah pelajaran dulu waktu kelas 11 kalian sudah familiar dengan motor starter. Karena di kelas 11 itu kan kalian melakukan perawatan kan gitu. Tentunya kalian harus mengetahui cara kerjanya. Nah, untuk di kelas 3 kalian menganalisis gangguan kerusakannya dan melakukan perbaikan. Nah, perhatikan ya. Masih ingat ya? Nah, setelah kalian amati gambar ini, kira-kira ada yang ditanyakan nggak? Oke Pak. Apa Mas? Perkenalan diri, namanya apa? Nama saya Muhammad Supriyanto dari kelas BPSNC. Oke, dari slide ini silakan ditanyakan.
Bagaimana cara yang mudah untuk melakukan pengecekan pertama pada komponen sistem starter motor? Oke. Bagaimana cara melakukan pengecekan? Nah, pertama ya. Jadi gini. Ketika kalian melakukan analisis atau memperbaiki, ya. Ketika kalian melakukan analisis atau memperbaiki, kalian cari yang termudah terlebih dahulu. Yang paling mudah. Dari tadi yang ini ada di sini ada apa ini namanya? Di sini. Kakak, switch ya. Terus ini apa? Bendi atau relay starter. Baru ini motor starternya. Nah, dari rangkaian ini yang paling mudah untuk dicek atau diperiksa apa? Nanti ya. Ya, karena ini familiar ya. Nanti ya. Nah, jadi nanti kalian kalau melakukan analisis atau perbaikan komponen yang paling mudah dulu, karena komponen itu biasanya sering mengalami suatu kerusakan. Karena apa? Karena dia tidak sering dirawat kan gitu, tidak mungkin untuk dirawat. Adalah baterai. Baterai yang dicek apanya? Oke, tegangan normalnya berapa? 12 volt. Gitu ya. Setelah itu ngecek apa? Nah, setting ya. Nah, ini setting yang paling mudah. Ya. Setelah baterai setting. Setting yang dicek apanya? Sambung apa? Nah, nyambung apa tidak? Atau bahasanya dalam kontinuitas. Ya. Nah, berikutnya yang dicek apa lagi? Yang mudah. Kunci kotak. Nah, kalau kunci kotak cuma dua, berarti cuma plus dan min ya gitu ya. Nah, untuk kunci kotak memang jarang mengalami kerusakan. Ya, terus lagi setelah kunci kotak saklar ya, atau switch ya, switch starternya. Nah, biasanya switch starter kalau bermasalah, yang masalah apanya? Ada kotorannya ya, kabelnya ngepong gitu ya. Nah, ada kerak-keraknya seperti itu ya. Nah, berikutnya setelah switch apa yang dicek? Bedding atau relay ya. Setelah itu baru di motor starternya. Menjawab mas? Iya. Jawab ya, sudah terjawab ya. Nah, jadi saya tegaskan lagi, kalau mau menganalisa atau memperbaiki, kalian cek yang paling mudah. Baru nanti ke yang ini, yang motor starternya. Kalau ini sudah dicek semua bagus, baru terakhir adalah motor starter. Paham ya? Oke. Berikutnya, nah, identifikasi gejala kerusakan. Tadi kita pas Bapak belum memberikan materi, tapi kan saya tanya, ya kan? Kira-kira gangguan yang terjadi apa aja tadi? Motor starternya gimana? Tidak menyala atau mati total ya. Terus yang kedua, berputar pelan. Ketiga, berputar kencang tapi tidak dapat menghidupkan mesin. Oke, ya, tidak berputar. Nah, seperti ini. Dari sini ada yang ditanyakan? Cukup jelas? Jelas ya? Berarti ada 3 identifikasi kerusakan. Oke. Nah, sekarang kita akan melakukan diskusi. Apa Pak yang didiskusikan? Nih, jenis gangguan motor starter. Nah, tadi sudah terjawab ya. Ada berapa? Ada nih 3 motor starter. Mati total. Berputar pelan sama berputar kencang tapi tidak dapat. Nah, ini nanti yang dikerjakan. Kalian nanti akan menganalisis penyebab masalahnya. Kenapa motor starter seperti itu gangguannya? Ya. Berikutnya adalah kesimpulan dan tindakan. Nah, di sini Bapak akan membagikan APD untuk didiskusikan, gitu ya. Coba kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, kelompok 5. Oke. Silakan kalian diskusikan, ya. Di situ ada buku. Kalian lakukanlah literasi ya. Literasi itu adalah mencari informasi, menggali dari berbagai sumber, baik itu buku yang Bapak sudah
jika tidak mendapatkan buku bacaan, silakan kalian browsing di internet. Keluarkan HP-nya, silakan browsing. Ya langsung diisi ya untuk di tabelnya itu, tabelnya seperti ini, seperti yang ada di slide ini. Kita ada KPD-nya, buka, cari. Sudah? Ya silakan kalian kerjasama ya supaya cepat. Satu anak mengerjakan satu kolom, nah itu nanti kan bisa cepat. Nah. Ya 1 menit lagi, silakan. Nah, untuk lebih cepatnya kalian perhatikan juga sistem ini supaya nanti dalam mengisi tindakan, kesimpulan dan tindakan itu bisa tepat ya. Perhatikan skemanya. Udah selesai, cukup, buku ditutup. Nah, kalian lihat hasil dari diskusi kalian. Untuk kelompoknya Mas Yusuf, sudah selesai Mas? Nah, silakan presentasikan Mas hasil dari diskusinya. Perkenalkan saya Muhammad Yusuf. Berdiri Mas. Nah, jadi Perkenalkan saya Muhammad Yusuf Sarwis dari Proformat akan menyampaikan hasil diskusi kami. Identifikasi masalah motor starter tidak berputar, analisis penyebab masalah, aki rusak atau setting terputus, kesimpulan dan tindakan. Bila aki rusak bisa diganti dengan aki yang normal. Bila setting yang terputus ganti dengan yang baru atau normal. Kemudian motor starter berputar pelan, analisis penyebab masalah tegangan aki rendah. Kesimpulan dan tindakan bila masih bisa dicas atau diganti dengan yang normal. Kemudian motor starter berputar tapi mesin tidak menyala, gigi pinion rusak atau kesimpulan dan tindakan gigi pinion dapat diganti. oke, untuk yang identifikasi yang pertama dulu Mas. Motor starternya gimana? Motor starter tidak berputar. Motor starter tidak berputar. Gejalanya apa? Masalahnya apa? Penyebabnya? Analisis penyebab masalah aki rusak atau setting terputus. Aki rusak, setting terputus, motor starternya mati total. Iya Pak. Nah, untuk kelompok lain bisa menanggapi bagaimana jawaban dari kelompoknya Mas Yusuf ini? Ketika motor starternya mati, yang penyebabnya adalah akinya rusak sama sekringnya rusak. Apakah hanya itu saja? Kelompok berapa Mas? Kelompok 1, silakan memberikan tanggapan. Selain baterai sama sekring.
Ya, ini ya, bisa dilihat ya. Nah, kurang gitu ya. Nanti digali lagi informasinya ya. Dari skemanya jelas. Ketika ini mati total, berarti kalian harus cek dari awal kan gitu. Nah, kemungkinan di baterai bisa, setelan putus bisa, kunci kontak putus juga bisa, terus switchnya juga bermasalah bisa. Nah, resistornya bermasalah juga bisa. Nah, kalau motor starternya sendiri juga bisa. Gitu ya. Jadi ketika mati berarti harus dicek semua. Gitu ya. Nah, yang kedua Mas. Yang kedua, motor starter berputar pelan. Pelan. Analisis penyebab masalah tegangan aki rendah. Kesimpulan dan tindakan bila masih bisa dicas atau diganti dengan aki yang normal. Oke, untuk kelompok lain ada pendapat? Ya Pak. Ya. Selain itu juga terdapat lilitan komutator telah aus. Lilitan apa sikat Mas? Lilitan Pak. Lilitannya aus. Oh, yang di magnetnya itu bukan lilitannya Mas, tapi sikatnya. Nah, berasnya ya saya luruskan ya. Mungkin maksudnya beras ya, sikat ya. Kalau sikatnya itu aus tipis, nah itu bisa jadi seperti itu, putarannya pelan, tidak ada di baterai. Nah, gitu ya. Oke, gimana bisa terima? Terima Pak. Saya terima. Oke, ada lagi? Berikutnya yang terakhir. Motor starter berputar tapi mesin tidak berputar. Analisis penyebab masalah gigi pinion rusak. Kesimpulan dan tindakan ganti gigi pinion. Ganti gigi pinion untuk berputar kencang tapi mesinnya tidak menyala. Ada tambahan? Ada lagi? Jadi mesinnya motor starternya berputar kencang tapi dia tidak dapat menyalakan mesin. Jawaban dari kelompoknya Mas Yusuf adalah gigi pinionnya halus. Ada lagi nggak kira-kira ya? Oh iya ada. Gigi pinion tidak maju untuk menggerakkan gear mesin. Gigi pinionnya nggak maju cetek gitu ya. Nah, oke. Itu tergantung jenis motor starternya. Ada yang pakai pinion seperti itu maju mundur, ya. Ada yang konvensional saja. Ada lagi satu. Ada yang tahu? Nah ini kalian sering melakukan tapi ini ya mungkin lupa gitu ya, nggak menyadari ya. Ketika kalian memasang untuk motor starternya terbalik tidak lurus dengan garis. Nah itu bisa berputarnya kenceng tapi muternya terbalik ya kan gitu. Paham ya? Oke. Ada pertanyaan? Ya cukup untuk kelompoknya Mas Yusuf? Setuju? Bisa diterima pendapatnya? Oke, terima kasih. Kita upload. Kelompok yang lain silakan nanti bisa saling tukar informasi ya. Karena nanti ini kita gunakan untuk melakukan praktikum ya. Kalau hasilnya ini diskusi ini baik, insya Allah nanti ketika praktek kalian tidak ada masalah. Karena ketika memperbaiki kalian harus menyusun atau merinci langkah-langkah perbaikan dan itu harus urut dan sistematis gitu ya. Mulai dari hal yang termudah sampai hal yang seperti itu. Untuk LKPD nya masih di bawah ya. Nah, nanti bisa dicek ya. Ini alamatnya nanti saya kirimkan via itu aja ya, WA ya, untuk videonya ya. Nah ini. Ya, ada yang juga lemah ya, mesin tidak berputar. Nah ini nanti prosesnya nanti. Proses nanti setelah praktik ya, kita melakukan proses ya. Oke. Habis ini kalian langsung ke bengkel. Kita praktikkan bagaimana cara memperbaiki motor. Oke. Oke, semuanya. Siap, silakan kalian menuju ke bengkel untuk melakukan praktik. Silakan. Cekkan dulu. Ya. Oke. Di Sebentar Mas, sebentar. Nah, perhatikan dulu. Diri dulu. Nah, saya kasih itu unit dulu. Ya, masih sedikit Mas. Jadi gini, di sini Bapak siapkan 3 sepeda motor, yang mana
ketiga-tiganya ini bermasalah di motor di sistem starternya ya, bermasalah di sistem starter. Jadi ketiga motor ini tidak dapat di double start. Nah, tugas kalian ya sesuai RAPD-nya, kalian cek kerusakannya dan melakukan perbaikan. Gitu ya. Ingat, dari yang termudah ke yang tersulit. Oke? Siap? Nah, oke. Baik, untuk meningkat waktu, silakan kita mulai aja ya. Oke, silakan dimulai. Nanti kalau ngecek ya, nanti itu ya, semua komponennya dibawa di meja ya, supaya Bapak bisa ngecek juga. Supaya kerjanya cepat, saat yang satu melepas baterai, yang satu melepas komponen lainnya, yang satu cek untuk motor starternya. Silakan cepat mas, itu apa yang dilepas mas Krismanto? Relay ya? Ya, relay dilepas. Komponennya langsung ditaruh di sini ya. Taruh di sini, nanti dicek di meja. Oke, kompornya Mas Didi, silakan di sini mas. Nah, cek ya komponennya. Cek yang mudah dulu mas. Baterai. Biasanya berapa mas? Berapa hasilnya mas? Berapa volt? Biasanya ini berapa? 3 ya? Oke, 3 volt ya. Nah, kalau 3 volt hasilnya gimana? Jumlahnya lihat ya? Oke, di tulis mas. Nah, kita pakai meja lagi. Setelah itu cek apa? Setelah baterai. Nah, saya cek mas, setnya mas. Pakai aku analog aja, biar mudah.
Hah? Sekrenya putus? Bentar ya. Coba dicek. Oh jadi putus ya? Oke. Dilihat kan? Nah, putus ya? Oke, berarti baterainya tadi gimana? Tidak? Karena berapa volt? Sekrenya? Putus. Nah, putus. Oke. Sekarang cek relenya. Lihat ya. Bentar ya, tampilan alatnya. Bentar. Alatnya ada masalah. Nyambung. Oke, nyambung. Terus berikutnya. Ini mas, ini kan baru 2 kaki. Nah, kaki yang satunya. Ya, Pak. Ya, agak jelas. Yang dulu mas ya, yang tadi. Nah, sekarang gitu ya. Oke, nah berarti relanya kesimpulan gimana? Ya, baik. Nah, karena ada sambungannya. Berikutnya silakan dibuka. Ya. Kuncinya silakan dicari untuk kuncinya. Mas. Nah, tadi sekrenya putus ya? Silakan itu di situ ada sekre, silakan diambil. Yang ini sudah cek semua belum? Darahnya berapa tadi? 12. Coba diukur lagi. Nah, ukur. Berapa volt? Kelihatan. Nah, cek. Berapa? 12,8. Berapa? 8,8 volt ya? Oke. Normal ya? Terus sekrenya putus. Kelihatan? Ya. Coba dicek kakek ini, kakek apa? Aku ini. Kalau pakai kita aja tidak apa-apa. Nah, ini kita aja dulu ya. Nah. Kalau putus sesinya berapa? Nah, nggak ada ya, 0 ya. Nah, ya, nggak terhingga katanya. Dia putus. Oke, berarti kerusakannya di sekre sama. Ini ada 3. Udah, hasilnya sehat. Baik ya, itu jangan sehat lah. Ya, baik ya. Oke, ini baik, kakinya baik, yang bermasalah di sekre. Silakan motor satunya dibuka. Kalau yang sana sudah lepas atau baru secek? Sudah. Sekrenya gimana? Sekrenya putus. Oke, sekren putus. Terus? Baik ya. Baik apa enggak? Baik. Baik ya. Tadi ada sambungannya. Ya, oke. Baik. Sekrennya putus. Baterainya berapa volt? Coba diikut. Berapa? 12,47. Oke. Jumlahnya gimana? Baik. Oke. Silakan kalian buka motor satunya dulu. Berarti ini baru yang besar baru sekren ya. Untuk komponen baterai sama relenya bagus. Oke. Oke. Motor satunya silakan. Oke, buka rasanya. Jangan buka. Pinjam dulu alatnya. Mas, berapa mas? Kamu berapa mas? Arang ya? Nah, oke berapa? Coba lihat, dilihatkan ke saya. Dilihatkan ke saya. Berapa? Cara mengukurnya gimana? Apa saja? Nah, berapa itu? Berapa? Berapa?
Coba cari yang lurus. Cari yang lurus. 4,4. Oke, ini yang lurus ya. Nah, sebelah gimana? Bagus. Ini sudah makan ya. Oke. Bagus ya. Terus ini Mas cek. Ya, lihat LKPD-nya, dicek apa komutatornya. Ya, komutatornya. Pakai ini Mas, aku tuh cek dulu. Nah, cek gambarnya. Gambarnya gimana gambarnya? Nah itu, depannya itu. Cek. Nah ini seperti ini. Ya, cek komutatornya. Nah, bulannya, oke, cek. Kalau bulannya tarik ke garis, nyambung nggak? Nah, nyambung berarti baik. Berikutnya lihat. Nah ini cek nih komutator dengan manfaatnya. Nah, nyambung nggak? Nah, ada nyambung berarti enggak? Baik. Bagus. Paham ya? Oke. Kalau sudah melakukan pengukuran, nanti dicatat Mas ya. Gitu ya. Jangan lupa ya. Silakan dirakit Mas. Silakan dirakit. Kalau sudah, silakan dirakit. Ya, pas diukur. Nah, ukur itu arahnya. Sudah diukur. Arahnya gimana? Berapa? Nilainya? Pengukuran berapa nilainya? Nah, salah satu aja, Mas. Salah satu aja, jangan dua. Sudah. Nah, hasilnya berapa? 4,8. Nah, biar kondisinya masih baik guys. Masih baik ya, masih masuk limit ya. Oke. Berikutnya lihat TKP ini. Komutatornya, ya. Silakan dicek komutatornya. Saya gambar. Nah, ini. Gimana? Nyambung nggak ini? Pakai ini Mas, pakai jangan lama aja. Ya sama saja sih, cuma lebih enak sedikit. Nyambung nggak? Nyambung ya, berarti. Oke, berikutnya cek kontinuitasnya. Nah, nyambung nggak? Nah, berarti. Baik, oke. Sudah selesai? Silakan dirakit. Sudah selesai? Sudah. Sudah ya? Sudah semua sudah dirakit? Sudah dirakit Mas? Sudah Pak? Sudah. Sudah ya? Sudah dipasang semua? Sudah. Karena sudah dipasang? Sudah. Oke. Berikutnya sebelum kalian pasang di sepeda motor, kalian uji dulu. Bagaimana? Cari baterai yang sehat, baterai yang normal. Nah, coba Mas, uji Mas. Nah, plusnya Mas sekali kalau kita Mas. Mas Eli aja, Mas Eli. Nah, ya itu pakai kabel itu ya. Nah, bantu Mas Eli. Nah, enggak ya, satu-satu, ujinya satu-satu. Nanti kalau sudah diuji langsung dipasang Mas ya. Oke, silakan diuji. Plus sama min, jangan sampai kebalik. Ya. Gimana putarannya? Bagus ya. Oke, silakan dipasang. Lanjut, bisa baterainya dulu. Ini karena baterainya kuat di sini. Kabelnya sudah. Oh, saya kira ada itu. Silakan situ ambil. Nah, kabelnya ya. Nah, ini kabelnya. Sudah dipasang Mas ya? Silakan dicek uji kinerja. Silakan di kerja. Ini banyak sekali ditempelkan bunyinya ya, itu plus. Salah satu pegang. Nah, tempelkan. Ya enggak? Bukan ya, kuat. Ada serem. Nah, bisa apa? Gimana pertanyaannya? Bagus ya.
Tidak. Nah, kencang ya. Oke, sip. Udah langsung dipasang di sepeda motornya. Berikutnya cek yang terakhir ini ya. Ini cek terakhir. Ceplas. Taruh di dulu. Nah, berarti kan ya, itu ya. Oke, ya. Silakan dipasang. Kalau tadi sekretnya putus, silakan ambil sini. Sekretnya. Makasih Mas. Tak kasih akbar Mas. Ini ya. Silakan dulu. Sekretnya ya. Ya, silakan di starter. Ya, oke. Berarti tadi persyaratannya di apa Mas? Sekretarius Pak. Sekretariat sama? Ya itu saja Pak. Akhirnya kurang cas ya, tapi masih kuat menyalakan mesin ya. Coba dicek lagi, silakan. Oke, sudah Mas. Mas, kalau sudah selesai sini silakan. Ini. Berikutnya untuk sesi kedua silakan. Langsung dijalankan, jangan langsung di pos sama Mio aja ya. Oke, siap. Mas, silakan. Langsung menuju ke schedule masing-masing. Yang lain silakan ke ruang kelas dulu. Nanti saya sana, ya. Sudah dilengkapi semua. Coba Mas itu dicatat dulu Mas. Nyala enggak? Ini catat dulu. Nah, cek. Catat dulu. Nyala enggak? Enggak nyala ya? Oke, enggak nyala. Yang sana? Yang kelompok berikutnya mana? Ini. Oh, gitu. Sudah dicek tadi nyala enggak? Enggak nyala ya? Oke, silakan. Berarti sudah di-trouble. Oke. Silakan komponennya sudah dilepas, silakan ditaruh di meja untuk dilakukan pengukuran. Sudah ya? Langsung. Baterainya berapa Mas? Silakan dicek. Hasilnya berapa? Hasilnya 12,7 gitu. Bentar. Masih itu ya. Berapa? 12,74. Oke. Bagaimana? Masih? Simulan masih baik. Masih baik. Oke, terus berikutnya. Apa? Nah, itu. Pakai yang analog aja. Ini aja, Mas. Ini yang mudah. Agak problem. Dicek.
enggak? Oh ini yang bermasalah ya. Bentar. Ya. Ya, ini cek. Nyambung enggak? Enggak nyambung, Pak. Enggak nyambung, berarti sekringnya Putus. kelihatan enggak? Ya, kelihatan, Pak. Oke, putus. Berarti di sekring sekarang relainya. Kakinya. Ya, pakai ini aja, pakai analog yang pendek-pendek. Dilihat itu job sheet-nya, LKPD-nya. Bentar. Atau pakai yang ini dulu. Harusnya nyambung. Enggak nyala lagi. Coba yang pakai ini. Apa ini? Ini baterainya juga mungkin waktu habis ini. Nyambung? Nyambung ya? Nyambung. Coba lihat. Oke, relay berarti tidak ada masalah. Nah, baterai tadi masalah enggak? Enggak. Sekringnya bermasalah. Oke, sekarang ini dicek. Arnya dulu ya. Dilihat Mas, LKPD-nya Mas. Nah, sikatnya berapa? Pakai jangka sorong. Nah, tuh. Mesinnya berapa? Nah. Minimal berapa itu? 3? Nah, oke. Ukur. Berapa Mas? Sebentar, ini balik Mas, ini Mas, yang ukur ini Mas. Ya, yang ini, yang aus ini, aus ini sama sini. Lah, itu seperti itu. Nah, berapa? 4 4,3 itu. Coba ke sini, coba diulang lagi 4,3 itu seperti apa? 4,3. Ya, 4,3. Yang lurus 3 ya. Oke. Kesimpulannya gimana? Standarnya berapa? Minimal 350. Berarti masih baik. Oke, masih baik. Berarti kendalanya di apa saja tadi? Hanya di sekring. Oke. Berikutnya cek apa lagi? Komutatornya. Pakai ini. Komutator silakan dicek. Nyambung enggak? Komutatornya. Lihat. Ya. Nyambung enggak? Nyambung ya? Nah, nyambung ya? Nah, bagus. Terus ini komutatornya. 50. Ini sama ini Mas, lihat gambarnya toh. Ya, enggak nyambung ya? Berarti enggak? Baik, oke, silakan dirakit. Nanti setelah itu cek. Sudah selesai? Sudah selesai? Silakan dirakit langsung. Silakan dirakit. Ini datang apa pun. Ya, silakan. Datang apa pun. Silakan pasang. Ya, langsung dipasang. Nasin, Iya, Pak. Siapa? waktu Anda habis. Oh iya, Pak. Ini terakhir, Pak. Ingatkan tadi kan? Ya, ya. Ini terakhir, Pak. Oke. Dengar dulu Pak. Iya, Pak. Siap. Dulu Anda. Ya. Baik, kalian tadi sudah melakukan praktek memperbaiki sistem starter. Berikutnya adalah di sini ada post test, ya. Soal-soalnya saya buat di link Google Form. Link Google Form sudah saya share kemarin, ya. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Silakan buka HP-nya. Buka. Oke. Silakan dikerjakan untuk yang lihat beda link yang atas. Sudah selesai?
Ya, waktu habis. Sudah ya, pasalnya. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian untuk pertemuan pada hari ini. Kita sudah melakukan perbaikan di sistem starter ya. Saya harap materi kali ini bermanfaat untuk kalian. Apabila kalian menemui hal-hal semacam motor starter tadi ya, dalam gangguannya tadi ya. Jadi nanti kalian bisa melakukan perbaikan. Oke, ada pertanyaan? Cukup jelas? Jelas ya. Terima kasih. Kita akhiri untuk pertemuan kali ini. Tolong ketua kelas dipimpin untuk berdua. Mbak Duduk siapa? Kegiatan kita hari ini berdoa mari. Sudah selesai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.